Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nada biha ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya pada pagi hari ini alhamdulillah kita dapat uh, bertemu, dapat bermuajahah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan yang banyak kepada kita semua. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Afwan Ustadz, mic-nya termute. Afan, afan. Alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin Allah kita semua dapat hadir kembali pada acara rutin kita yaitu Tadabbur Al-Quran. Kita tidak lupa juga mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga dan kepada para sahabat beliau, serta moga-moga eh, Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmatnya untuk kita semua, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran, yaitu melanjutkan ya. Eh, sudah kelihatan ya, Mas? Kelihatan Ustadz, Alhamdulillah. Ya, baik. Baik, insya Allah kita akan melanjutkan kajian masih surat Al-Baqarah. Kita mulai dari 185 atau 184 yang kemarin belum selesai kita bahas. Kebetulan ini membahas tentang apa namanya kewajiban atau hukum atau perintah berpuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita awali kemarin bahwa kita sama-sama memahami perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman untuk menjalani ibadah puasa adalah didasari ayat 183 ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, dan berpuasa ini adalah bagian dari pendidikan, pendidikan yang komprehensif, yaitu puasa ini adalah pendidikan untuk mendidik manusia, ya, untuk mempersiapkan hati, ya, menyiapkan jiwa, mengendalikan syahwat, ya, dan menyadarkan pada manusia bahwa manusia memiliki kelebihan dibanding hewan. Puasa adalah sarana untuk memantapkan akidah yang kokoh. Puasa adalah sarana hubungan manusia dengan Tuhan yang berubah hubungan ketaatan dan kepatuhan. Tujuan besar dari ibadah puasa ya adalah yaitu takwa kepada Allah. Atau dengan bahasa lain, puasa itu tujuannya adalah mempersiapkan hati manusia agar bertakwa, mempersiapkan hati agar hati ini menjadi lembut, agar hati ini menjadi sensitif, agar hati ini menjadi takut kepada Allah.
Dan inilah target puasa. Jadi puasa adalah bagian dari pendidikan yang komprehensif dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting untuk kita ini, untuk kita sama-sama sadari, ya. Dan ibadah puasa ini memang ibadah yang eh, diwajibkan oleh Allah, terutama itu ketika Rasulullah sudah hijrah ke apa namanya Madinah, yaitu diwajibkan ibadah Ramadan, puasa Ramadan itu pada tahun kedua Hijriah, yaitu 2 tahun kurang lebih setelah Rasulullah SAW dan sahabat itu hijrah ke Madinah. Ini penting ya, apa hikmahnya? Kenapa puasa itu jadi awal-awal diwajibkan, bukan di periode Mekah, tapi di periode Madinah. Ya. Karena ternyata memang puasa itu adalah berat. Ini lanjutannya. Ayyaman ma'dudat, wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairun lah. Wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Ya, diwajibkan berpuasa itu beberapa hari tertentu, ya, yaitu nanti jawabannya di ayat selanjutnya adalah yaitu bulan Ramadan. Namun kewajiban Allah, ya, Allah itu maha bijaksana. Allah maha bijaksana dan memberikan keringan kepada orang-orang yang dalam keadaan sakit dan musafir untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan dan menggantinya pada hari-hari lain di luar bulan tersebut. Jadi inilah spesialnya ibadah Ramadan itu, ya. Ini menunjukkan bahwa puasa itu memang tidak mudah. Puasa itu berat, ya. Puasa itu ibadah yang berat. Dan ini dirasakan oleh para sahabat ketika diwajibkan puasa pada tahun kedua Hijriah dan mungkin kondisi panas. Dan ini yang lebih luar biasa lagi pada tahun kedua di mana para sahabat sedang berpuasa itu, Allah juga memerintahkan pada mereka untuk menghadang musuh, bahkan dilanjutkan dengan berperang, yaitu perang Badar. Jadi ibadah puasa adalah ibadah yang tidak ringan. Ibadah puasa itu berat bagi siapapun, ya. Termasuk bagi orang yang beriman. Makanya bagi orang yang beriman itu nggak semua diwajibkan, tapi ada kekhususan, ada rukhsah, ada keringanan, yaitu bagi orang mukmin yang sakit dan yang musafir itu boleh tidak berpuasa, tapi harus menggantinya di hari lain di luar bulan tersebut. Ini penting untuk digarisbawahi. Karena perintah yang lain kan tidak ada itu ya, tidak ada persyaratan puasa. Misalnya sholat ya harus dikerjakan pada kondisi apapun, ya kan? Pada kondisi apapun. Kemudian eh, karena itu ketika ada perintah berpuasa ini berat ya mereka. Siapapun juga merasakan ya bahwa puasa itu ibadah yang tidak ringan. Karena itu Allah menegaskan ini, ya. Bagi orang-orang yang berat menjalankan wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan pada orang miskin. Nah, di akhir ayat ini yang menarik. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya. Ya, siapa yang dengan kerelaan hati, dengan ikhlas, dengan tulus, ya, mengerjakan kebajikan. Kebajikan sudah kita bahas di ayat 177. Pokok-pokok kebajikan, pokok-pokok kebaikan itu. Maka itu lebih baik baginya. Lalu Allah mengingatkan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini kalimatnya, jika kamu mengetahui. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, seseorang yang bisa menjalankan ibadah puasa itu luar biasa, ya kan? Karena tadi, karena ibadah puasa ini memang berat, ya kan? Namun Allah memberikan di sini kalimat, barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, ya. Jadi kebajikan itu pokok-pokok kebaikan yang membuat seseorang itu menjadi dekat dengan Tuhan, ya. Menjadi lebih bertakwa kepada Allah, lebih takut kepada Allah, ya. Yang membuat hati menjadi sensitif, lembut, itu adalah kebajikan. Jadi kebajikan itu sebetulnya kembali tidak hanya kepada orang lain, tapi kepada dirinya. Makanya ketika ada perintah ini, Allah SWT tidak memaksa gitu.
siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, hal itu lebih baik baginya. Karena Allah ingin mendorong seseorang melakukan kebaikan itu harus muncul dalam diri. Makanya pertama kewajiban berpuasa ini pada orang yang beriman. Karena bagi orang yang beriman, konsekuensi orang yang beriman itu adalah dia siap menerima beban, tugas ya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak perlu bertanya kenapa? Karena beriman itu kan artinya dia siap menyambut seruan yang dia imani, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Itu konsekuensi beriman. Makanya kewajiban berpuasa hanya kepada orang yang beriman. Dan bagi orang yang beriman sendiri ternyata juga banyak yang berat untuk mengerjakannya. Ya. Makanya Allah mengingatkan berpuasa itu lebih baik. Artinya di antara pokok kebajikan itu berpuasa. Makanya Allah, siapa dengan kerela hati mengerjakan kebajikan itu lebih baik. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu. Artinya berpuasa itu adalah, atau puasa itu adalah ibadah yang sangat-sangat baik. Dia adalah termasuk pokok kebaikan. Ya. Jadi di antara kebajikan, di antara kebajikan itu adalah berpuasa. Makanya bagi mereka yang berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kalimatnya itu yang menarik. Jika kamu mengetahui. Ya. Makanya di sini penting ya mengetahui itu artinya berilmu. Menuntut ilmu sehingga kita faham terhadap semua perintah Allah itu. Kalau kita mengetahui hakikat berpuasa, hikmah berpuasa, kemudian manfaat berpuasa, semuanya itu walaupun banyak yang belum kita ketahui, maka kita akan lebih terdorong untuk melaksanakan ibadah itu dengan kerelaan hati, dengan kesungguhan, bukan karena keterpaksaan. Kenapa? Karena di antara kebaikan itu adalah berpuasa. Berpuasa itu lebih baik bagimu. Dan ini kajian-kajian sudah banyak ya. Ada yang mengkaji dari sini. Berpuasa itu lebih baik bagimu itu ada yang mengkaji dari segi kesehatan. Sudah banyak sekali kajian-kajian keilmuan yang menunjukkan bahwa berpuasa itu sangat baik untuk kesehatan. Baik kesehatan fisik maupun juga kesehatan mental. Ya. Dan berpuasa ini juga tidak hanya lebih baik untuk dirinya, tapi apa namanya baik untuk apa namanya eh, masyarakat. Udah banyak ya kajian-kajian tentang puasa dari sisi sains. Dan ternyata berpuasa ini juga merupakan ibadah yang paling lama, yang kuno ya, yang sudah diperintahkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berpuasa lebih bagimu itu dari semua aspek tentunya. Ya. Cuman riset-riset terkait dengan berpuasa ini mungkin baru dari aspek kesehatan. Ya. Padahal sebetulnya berpuasa ini lebih bagimu itu sebetulnya banyak sisi ya. Tidak hanya aspek kesehatan, tapi juga aspek sosial, mungkin aspek ekonomi, bahkan juga aspek lingkungan. Karena orang yang berpuasa itu pasti orang itu yang dia makan secukupnya, dia tidak tamak, dia tidak mubazir. Ya. Walaupun juga banyak orang yang berpuasa tapi belum sempurna benar ya, terbukti banyak yang berpuasa itu hanya memindahkan jam makan misalnya. Tapi ala kulihal mungkin itu adalah proses. Karena apa? Karena berpuasa itu lebih baik bagi seseorang ketika orang itu mengetahui, memahami ilmu tentang puasa itu. Makanya penting kita memang mempelajari dan mengetahui tentang ilmu berpuasa ini. Tentu kajian-kajian sains itu sendiri baru apa ya? Kajian-kajian tentang ilmu pengetahuan tentang puasa itu pasti masih terbatas. Ya kan? Karena apa? Karena kajian sains itu tidak dapat mencakup dan tidak dapat mencapai seluruh hikmah Allah pada segala sesuatu yang diperintahkan. Ya kan? Tidak mampu. Sains tidak akan mampu mencakup ya, dan tidak dapat mencapai seluruh hikmah dari diperintahkan kita menjalankan ibadah termasuk eh, berpuasa. Bahkan seorang mufasir mengatakan ibadah puasa itu inti utamanya adalah menundukkan manusia agar manusia tidak lagi seperti binatang. Menundukkan alam ini supaya alam ini kembali kepada fitrahnya yaitu melayani manusia. Jadi istilahnya
puasa ini juga diperintahkan oleh Allah kepada makhluk-makhluk yang lain gitu. Kita orang pertanian paham lah bahwa ternyata puasa itu dilakukan juga oleh seluruh makhluk. Kalau saya orang yang belajar ilmu hama dan penyakit, ternyata hama ya itu adalah kupu-kupu misalnya. Itu adalah makhluk yang puasanya luar biasa. Selama masa berkepompong kupu-kupu itu sebelum jadi dewasa, itu adalah berpuasa. Dia nggak makan. Ayam juga berpuasa pada fase tertentu. Tumbuh-tumbuhan juga berpuasa. Apalagi tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan di daerah temperate ya, di Eropa yang mengalami musim dingin. Berapa lama dia berpuasa? Menggugurkan daunnya. Tapi dengan berpuasa itu membuat tubuhnya lebih kuat. Ya kan? Saya pernah waktu jalan-jalan dengan profesor waktu itu di Jerman, dia buat tebak-tebakan pada saya. Nif, ini pohon ini umurnya berapa? Saya mengatakan ukuran saya masih di tropis. Pohon segede ini umurnya 25 tahun lah maksimal. Ya, di tropis ya, tapi ini umurnya sudah lebih dari 75 tahun. Ingat, ini daerah temperate. Ya, daerah temperate itu ada fase di mana tanaman tidak menjalankan fungsi metabolisme dengan normal. Dia berpuasa, terutama di musim dingin, menggugurkan daun. Tapi dengan begitu kayu-kayunya itu jadi kuat. Ya. Jadi ini. Subhanallah ya. Jadi berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini perspektifnya sangat luas. Bagi orang yang mempelajari sains, moga-moga ini menambah hikmah. Tapi sekali lagi, jangan berpuasa semata-mata karena kajian-kajian ilmu pengetahuan. Karena tadi, kajian ilmu pengetahuan terkait dengan masalah perintah Allah masih terbatas. Karena tidak mampu mencakup dan tidak mampu mencapai seluruh hikmah diperintahkannya kita menjalankan ibadah itu. Tapi itu membantu kita. Ya. Tentu tidak ada larangan bagi saya untuk mengungkap, karena itu akan menunjukkan kebesaran Allah SWT, menunjukkan kemaha-kekuasaan Allah SWT. Tapi saya selalu ingatkan bahwa sains tidak akan mampu mencakup semua di balik hikmah Allah memerintahkan kuasa. Hadirin Bapak Ibu sekalian, kemudian kita lanjutkan ya eh, dengan perintah dengan ayat berikutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kapan hari atau waktu diperintahkan oleh berpuasa itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan atau yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sebagai petunjuk Al-Quran itu bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu yang hadir ya, di tempat tinggalnya tidak dalam perjalanan pada bulan itu berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan yang memungkinkan dia tidak berpuasa, dia tidak berpuasa tentunya, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran, tidak menghendaki kesulitan. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, itu bilangan puasa, dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Bapak, Ibu, para hadirin jamaah rahimakumullah, Masya Allah luar biasa ini. Ya kan? Jadi ayat 184 tentang beberapa hari yang ditentukan untuk menjalankan ibadah puasa itu Allah jawab dengan bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan inilah barang siapa yang kita hadir tidak dalam bepergian dan tidak dalam keadaan sakit, Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Nah, mengapa bulan Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai waktu yang tepat untuk menjalankan ibadah puasa? Inilah kira-kira hikmahnya ya. Bahwa bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran.
Jadi kalimat diturunkan Al-Quran bulan Ramadan itu bulan di mana di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran itu. Baik, baik Al-Quran itu permulaannya maupun sebagian besar dari ayat-ayat Al-Quran atau wahyu Allah itu diturunkan di bulan Ramadan. Jadi di dalamnya diturunkan Al-Quran itu tidak hanya bulan Ramadan saja Allah menurunkan Al-Quran, di bulan-bulan yang lain. Tapi bulan Ramadan adalah dipilih sebagai bulan di dalamnya permulaan wahyu Allah. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu di bulan Ramadan. Tentu hanya Allah yang tahu, tapi kita menangkap hikmah ini bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan karena Allah pilih bulan itu sebagai bulan diturunkannya permulaan Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu adalah Allah menjelaskan berita Al-Quran itu adalah petunjuk. Al-Quran itu berisi penjelasan-penjelasan. Al-Quran itu adalah pembeda antara hak dan batil. Jadi Al-Quran ini yang ditekankan di dalam ayat ini adalah Al-Quran itu kitab suci. Orang-orang yang beriman. Kitab suci umat Islam. Fungsinya tiga. Menjadi petunjuk. Menjadi berisi penjelasan-penjelasan tentang hukum semuanya. Dan sekaligus pembeda. Ya kan? Jadi fungsinya tiga ini. Kalau petunjuk, kita sama-sama tahu bahwa kita membutuhkan petunjuk dalam hidup ini. Jangankan hidup ya, perjalanan singkat saja kita butuh petunjuk. Kita mau kemana sekarang ini, betapa mudahnya dengan adanya Google Map misalnya. Kita merasa tenang karena apa? Ada petunjuk ke arah mana. Petunjuk itu bukan karena kita tidak tahu. Kadang-kadang petunjuk itu penting walaupun kita sudah tahu, tapi untuk meyakinkan butuh. Ya kan? Jadi petunjuk itu adalah hal yang harus diketahui, difahami, ya, sebelum kita melakukan sesuatu. Jadi hidup ini adalah sebuah perjalanan. Karena perjalanan hidup ini panjang, maka Allah memberikan petunjuk. Subhanallah, begitu sayangnya Allah kepada kita ini, pada orang-orang yang beriman, agar jalannya benar, hidupnya benar, Allah memberikan petunjuk. Kemudian Al-Quran itu berisi penjelasan-penjelasan. Di dalam Al-Quran itu berisi tentang berbagai macam penjelasan. Ya kan? Penjelasan itu pertama berupa penjelasan tentang keimanan, tentang akidah. Jadi Al-Quran itu kalau dikelompokkan paling enggak ada isi tiga komponen penting. Yang pertama adalah berisi tentang masalah keimanan. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak sekali Allah menceritakan tentang sifat-sifat Allah. Ya kan? Allah menceritakan tentang masalah yang gaib, surga, neraka. Allah menjelaskan tentang apa namanya eh, kemaha kekuasaan Allah, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Itu adalah masalah akidah, masalah keimanan. Allah juga menjelaskan tentang para nabi-nabi sebelumnya yang kita nggak tahu gaib itu, kita nggak tahu karena kita nggak hidup pada zamannya. Bahkan Allah menjelaskan di dalam Al-Quran itu peristiwa-peristiwa yang lalu, peristiwa-peristiwa yang sedang berjalan, dan peristiwa-peristiwa yang akan datang. Kehidupan akhirat itu diceritakan. Nah, sikap kita terhadap informasi yang berkaitan dengan akidah, dengan keimanan itu adalah yaitu imani. Kita harus beriman. Ya. Jadi jangan membahas dari sisi sains, karena apa tadi sains terbatas, tidak mampu mencakup hal yang gaib. Ya kan? Maka sikap kita adalah ketika Al-Quran menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan keimanan, akidah, masalah-masalah gaib, maka sikap kita imani, beriman kita. Amin. Kemudian yang kedua, penjelasan kedua, Al-Quran itu menjelaskan tentang masalah-masalah hukum. Ya kan? Termasuk ini kita bicara tentang hukum puasa, hukum tentang perkawinan, hukum tentang ekonomi. Semua dibahas, tidak ada satupun urusan manusia yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Kalau tidak, itu karena kita belum belajar seluruh. Karena kita belum membacanya. Ya, karena memang Al-Quran itu adalah berisi penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tadi. Ya kan? Jadi petunjuk tadi itu kan hanya mengarahkan kita ini mau ke akhirat, orientasi kita hidup ke sana. Bagaimana mencapai ke sana, itulah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, terhadap isi penjelasan Al-Quran itu bagaimana sikap kita? Sikap kita cuma satu, yaitu kita taati. Kita taat pada aturan. Ya kan? Nah, banyak hukum-hukum ini. Nah, yang ketiga penjelasan Al-Quran itu adalah berisi tentang masalah-masalah
keilmuan, masalah sains. Makanya kalau masalah sains itu Al-Quran mengungkap masalah sains banyak sekali. Sikap kita apa? Sikap kita adalah afala ta'qilun, apakah kamu tidak memikirkan? Afala tubsirun, apakah kamu tidak melihatnya? Afala ta'qilun, apakah kamu tidak memikirkan? Jadi kalau Al-Quran menceritakan tentang masalah sains, maka sikap kita adalah kita teliti, kita pelajari, kita observasi, supaya kita semakin memahami manfaatnya itu. Allah menciptakan berbagai macam jenis tanaman-tanaman ini. Alhamdulillah dengan dunia sains, tanaman-tanaman itu ada yang bermanfaat, ada yang kurang bermanfaat, atau mungkin kita nggak tahu manfaatnya. Yang bermanfaat itu kemudian dikembangkan oleh manusia. Padi, jagung, semua itu. Semua itu diciptakan oleh Allah. Allah yang mencipta awal itu. Tidak ada yang bisa menciptakan jagung. Tapi menciptakan berbagai varietas ada. Tapi sumber genetiknya sudah dari Allah. Ya. Nggak ada, nggak bisa orang pemuliaan bekerja tanpa ada sumber gennya ada. Tapi sumber gennya itulah yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi informasi tentang sains itu eh, jamaah sekalian, itu sikap kita adalah afala ta'qilun. Ya, makanya di dalam surat Ali Imran itu kan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, itu adalah terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang berpikir, bagi orang-orang ulil albab, bagi orang yang berakal. Jadi banyak sekali Allah menceritakan tentang sains ini. Nah, ini berarti lapangan bagi kita untuk memikirkan. Ya, jadi saya perlu menjelaskan ini karena Al-Quran ini menjelaskan tentang ayat ini menjelaskan tentang Allah menjelaskan tentang apa itu Al-Quran. Nah, kemudian jadi ada tiga ya fungsi. Yang terakhir adalah Al-Quran itu adalah pembeda. Jadi fungsinya ada tiga, petunjuk, penjelasan-penjelasan, dan yang ketiga adalah pembeda. Pembeda antara hak dan batin. Jadi kalau kita ingin mengukur tentang sesuatu, kriteria sesuatu, baik buruk itu ya, pakai Al-Quran. Baik dan buruk itu bukan pandangan manusia, bukan pemikiran manusia. Ya. Kalau kita menilai sesuatu baik dan buruk dari pertimbangan manusia, kita akan tersesat. Karena manusia itu sebetulnya tidak memahami tentang hakikat sesuatu yang baik. Manusia itu hanya terpengaruh dari apa yang dia lihat saat itu. Latar belakang, bagaimana itu. Makanya kita sering menilai orang itu salah. Kita menilai orang ketika ketemu sekali saja, ah orang ini nggak ramah, kan gitu kan. Ketemu sekali, ah orang ini nggak baik, ah orang ini judes. Padahal baru ketemu sekali. Kalau Anda ingin tahu orang itu, mestinya kamu bergaul agak lama. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, kamu menilai orang, emang kamu pernah bermalam dengan dia? Apakah kamu pernah melakukan perjalanan dengan dia? Berapa lama kamu melakukan perjalanan? Pernah nggak kamu melakukan perjalanan 3 hari 3 malam dengan dia? Kalau belum, jangan kamu menilai orang itu baik atau buruk. Gitu sampai. Karena kita nggak tahu kan, manusia itu kan hanya menilai ketika saat kita ketemu. Ah, begitu nggak baik kita menilai bahwa nggak baik pada kita, belum tentu. Karena memang ada masalah-masalah lain sehingga ketika bertemu. Begitu ya hadirin. Jadi pembeda itu adalah menjadi ukuran standar untuk menilai baik dan buruk, untuk menilai benar dan salah itu pakai Al-Quran. Jadi dikembalikan kepada Al-Quran. Itulah sikap kita. Jangan manusia. Kalau kita mengukur kebaikan baik buruk sesuatu dari manusia, kita akan bingung hidup ini. Karena manusia sendiri tidak tahu tentang kebaikan, bahkan manusia cenderung subjektif dan dikendalikan oleh hawa nafsu. Nah, kita kembali kepada esensi puasa. Jadi puasa itu diwajibkan oleh Allah di bulan Ramadan karena keutamaan Ramadan itu adalah tadi bulan Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah kitab suci, petunjuk, berisi penjelasan dan pembeda yang wajib untuk kita tadaburi. Hari ini kita tadaburi, moga-moga kita mendapatnya. Kemudian, nah, ayat itu juga menjelaskan kewajiban berpuasa itu dari Allah dengan penuh kasih sayang dan keringanan. Jadi Allah mewajibkan puasa itu bukan dengan marah itu. Ya. Tapi kewajiban puasa itu oleh Allah SWT diwajibkan dengan penuh bijaksana, dengan penuh kasih sayang, bahkan dengan keringanan. Ada rukhsah. Makanya bagi mereka yang Allah mendahulukan dulu, bagi mereka yang sakit ya, dan dalam perjalanan,
maka dia boleh tidak berpuasa tapi harus mengganti. Jadi rukhsah istilahnya keringanan bagi yang memiliki uzur, uzur secara syar'i, yaitu uzur syar'i itu antara dua, yaitu pertama sakit dan yang kedua musafir. Dan sakit serta dalam keadaan perjalanan itu tidak diuraikan perjalanannya kayak apa, pakai ini. Pokoknya kita sedang tidak ada di tempat tinggal kita. Kita sedang dalam perjalanan. Dulu itu kan kalau perjalanan lama ya. Cuman sekarang ini kan perjalanan itu kan singkat. Kita mau ke Malaysia cuman 1 jam 2 jam. Dulu kan ke Malaysia misalnya mungkin jalan kaki mungkin berhari-hari. Kita mau ke Medan sekarang ini kan 2 jam atau 2,5 jam nyampe. Dulu sampai ke sana kan ini. Bahkan naik mobil pun juga udah 2 3 hari mungkin ya. Nah, karena itu sebetulnya diserahkan kepada kita ya. Tapi kalau sakit dalam perjalanan itu boleh. Ini rukhsah, ini keringanan, itu rahmat dari Allah. Boleh kita ini. Tapi boleh nggak kita perjalanan? Tapi kita merangkap perjalanan itu biasa gitu, ya. Apalagi teman-teman yang dari sini ya, ada yang dari Bekasi kerja di Bogor, Bogor kerja di Jakarta, kan itu perjalanan, ya. Masa itu kemudian kita nggak puasa kan nggak ya? Tapi kita sudah terbiasa, boleh perjalanan seperti kita, boleh, ya, boleh untuk tidak buka artinya berpuasa, boleh saja. Jadi diserahkan kepada kita ukurannya. Sakit misalnya ya, sakit ini juga panjang ya. Tapi masa sakit alergi, ya, sakit panu, masa nggak berpuasa gitu. Susah juga ya. Ya. Jadi ini serahkan kepada kita. Dan makanya siapa yang sakit dan dalam perjalanan lalu dia tidak berpuasa, maka wajib mengganti. Lalu tidak berpuasa itu tidak lalu dikatakan siapa yang sakit dan dalam perjalanan wajib berbuka. Enggak, ya. Allah hanya mengatakan wajib menggantinya dan boleh tidak berpuasa. Itu serahkan pada kita. Mohon maaf saya pernah waktu perjalanan ya, perjalanan dari Dubai menuju ke dari Indonesia menuju ke Brazil. Kami sepakat waktu itu berempat ya, eh, bersama waktu itu bersama Pak Anton. Gimana kalau kita niatkan berpuasa, ya kita berpuasa. Toh kita di dalam pesawat gitu ya. Ya kita berpuasa. Alhamdulillah ya. Jadi ternyata kita berpuasa agak lama memang eh, hampir sekitar 17 sampai 18 jam. Tapi nggak masalah, ternyata kita bisa. Kenapa? Karena perjalanan itu ringan gitu ya. Hanya memang butuh waktu lama. Nah, karena itu hadirin, ayat ini juga ada suatu kalimat yang sangat luar biasa. Bahwa perintah apapun, termasuk perintah puasa itu, Allah katakan, Allah mengendaki kemudahan bagimu dan tidak mengendaki kesukaran. Ini yang menarik. Ini adalah kaidah umum, kaidah yang paling besar, kaidah atau prinsip yang paling mendasar dalam tugas-tugas yang dibebankan Allah kepada kita itu adalah prinsipnya adalah Allah memberikan kemudahan dan tidak mempersulit. Ini mohon dicatat. Semua perintah Allah, semua beban yang dibebankan oleh Allah kepada kita, semua tugas-tugas Allah yang diwajibkan kepada kita, itu ini kaidahnya. Allah memberikan kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran. Ya puasa ini, puasa itu wajib, tapi bagi mereka yang sakit, mereka yang sedang dalam perjalanan boleh untuk tidak berpuasa, tapi menggantinya di hari yang lain. Kecuali orang yang memang sakit, orang yang tua memang tidak akan mampu menggantikan lagi atau sakit yang memang berkepanjangan yang tidak mungkin ini, maka Allah memberikan tidak harus mengganti tapi membayar fidyah misalnya. Ya kan? Nah, saya ingin menggarisbawahi ini. Semua perintah Allah apapun, termasuk tidak hanya perintah puasa, perintah sholat, perintah untuk berzakat, perintah untuk meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, perintah kita untuk menjalani ibadah-ibadah yang lain, itu satu hadirin. Allah mengendaki kemudahan. Tidak ada satupun perintah Allah itu yang memberatkan kita. Mari kita telusuri. Zakat. Zakat itu apa memberat? Tidak. Zakat itu berapa persen? Cuma 2,5% kan? Itu sebetulnya nggak ngaruh sama sekali. Ya. Bahkan beberapa orang-orang non-Muslim, terutama orang-orang Nasoro, pernah saya tanya berapa yang ditebankan oleh gereja Anda. Oh, ada yang sampai 10%, atau sampai 20%. Ya kan? Kita sedikit sebetulnya. Ya kan? Itu artinya bahwa tidak mempersulit Allah. Ya kan?
Dan itu kebaikan bagi kamu. Karena apa? Karena ibadah itu tidak hanya melatih, tapi melatih hati. Mempersiapkan hati agar hati ini menjadi lembut, sensitif, hati ini baik, ya kan? Hati itu menjadi takut kepada Allah. Itu sebetulnya perintah. Makanya hadirin, inilah yang harus kita apa namanya? Ya, yang harus kita apa namanya? Ambil hikmah ini. Jadi kalau Allah memerintahkan ibadah-ibadah, tugas-tugas yang lain itu, baik itu tugasnya bersifat individu maupun tugas-tugas sosial, yang membuat berat itu karena kita tidak tahu ilmunya, karena kita memang tidak serius, karena kita tidak ikhlas menjalaninya. Sesuatu yang tidak ikhlas, tidak dengan kerelaan hati menjalani sesuatu itu, pasti semuanya akan terasa berat. Ya kan? Jadi Allah menghendaki yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Eh, Kembali bahwa ibadah puasa ini berat, memang ya saya sempat juga ketemu dengan waktu saya ngambil S3, ya masih ingat saya itu peristiwa itu ketika eh, Ramadan kami berpuasa gitu ya. Itu sampai profesor saya mengatakan, "Loh, kamu kan sedang Ramadan sekarang, nggak usah kerja full." Oh, nggak apa-apa, Prof, gitu, nggak masalah. Karena kami berpuasa ini sudah biasa, bahkan sejak umur 7 tahun pun kami sudah terbiasa berpuasa kalau masuk waktu puasa. Kaget dia, oh ya gitu ya. Tapi kan anak-anak gimana? Ya latihan sih anak-anak itu. Jadi pagi anak itu berlatih berpuasa, berniat berpuasa. Kemudian kalau siang nggak mampu ya dia boleh berbuka. Nah, begitulah sampai profesor saya mengatakan, udah nggak usah ini, nggak usah terlalu sampai. Saya sampai malam malah. Kenapa? Malah sangat produktif karena nggak mikirin makan gitu ya. Karena kita sudah ini, malah rasanya produktivitas sangat tinggi ketika puasa Ramadan. Penelitian-penelitian berjalan dengan baik, masih ingat saya. Tapi yang paling mengagetkan saya adalah ketika eh, anak saya waktu itu, Mustafa nomor satu, itu saya ajak ke Jerman. Kemudian ketika Ramadan, mereka ingin berpuasa, maka dia berpuasa. Dan kemudian ketika dia berpuasa itu, Ramadan itu, biasanya kalau di sekolah itu kan jam 10 itu dapat bagian susu. Nah, anak saya nggak mau minum susu, alasannya karena ich bin fasted katanya, saya puasa ini puasa Ramadan. Kaget gurunya itu. Masa anak kecil diperintahkan berpuasa? Urusannya jadi panjang, saya dipanggil itu. Dipanggil, sedang penelitian dipanggil, apa namanya, Hermonif, apa bisa ke sekolah hari ini? Oh bisa, saya datang ke sekolah. Ternyata di situ sudah banyak rapat guru, bahkan ada polisi satu. Karena apa? Karena dia menanyakan, apa benar? Saya tahu Anda Muslim, Anda tahu bahwa Muslim itu berpuasa di Ramadan, tapi masalahnya apa benar puasa itu diperintahkan dan diwajibkan disuruh kepada anak-anak? Oh kaget saya. Wah iya ya, anak saya enggak, saya enggak pernah menyuruh gitu. Apa benar Islam memaksa anak seumur ini untuk berpuasa? Bukankah itu untuk yang dewasa? Benar sekali memang. Tapi akhirnya saya katakan begitu. Oh, saya enggak perintah. Sekarang begini saja. Apakah saya memaksa kepada anak saya? Tanyakan pada anak saya sendiri. Apakah dia dipaksa? Nah, untung anak saya menjawab, enggak, saya pengen puasa. Saya enggak dipaksa. Ayah dan ibu tidak memaksa. Itu hadirin yang menyelamatkan saya dari tuduhan bahwa orang tua memaksa anaknya di bawah umur ya untuk berpuasa. Karena ayatnya kan nah ini Allah menghendaki kemudahan, termasuk tidak memaksa orang yang memang dalam kondisi tidak mampu untuk berpuasa, termasuk anak-anak ya. Kalau latihan saya nggak apa-apa. Itu kejadian saya masih ingat waktu saya di Jerman itu, gara-gara anak saya berpuasa, kemudian saya harus berurusan panjang sampai saya membuat pernyataan bahwa saya tidak memaksa anak saya di bawah umur untuk berpuasa, ya. Dan agama saya juga tidak memerintahkan itu. Dicatat sama dia itu, ya kan. Cuman nggak enak hari berikutnya ya anak saya nggak dapat selama Ramadan nggak dapat susu lagi. Padahal dia juga nggak puasa terus ada yang bukanya siangnya itu. Akhirnya saya harus membawa. Jadi kira-kira itu hadirin. Yuridullah bikumul yusra ini harus jadi catatan bahwa Allah menghendaki kemudahan. Nah perintah berikutnya di ayat ini perintah hendaklah kamu mencukupkan bilangan puasa. Perintah untuk menyempurnakan bilangan puasa, terutama mereka yang meninggalkan puasa karena alasan sakit dan ini harus disempurnakan harus diganti di hari yang lain. Jadi mengganti
puasa yang ditinggalkan itu adalah perintah Allah, ya. Harus disempurnakan puasa. Ada juga kalimat menyempurnakan puasa ini, menyempurnakan bilangan puasa ini dengan juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Wallahu a'lam. Kemudian puasa itu nikmat dari Allah yang patut disyukuri. Makanya di ayat ini dikatakan, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu puasa. Jadi kita bisa berpuasa itu hadirin, itu karunia Allah. Itu adalah karunia yang besar. Sampai karunia yang agung. Kita layak mengagungkan Allah itu. Berpuasa bisa melaksanakan kebaikan itu nikmat dari Allah. Karena itu patut bersyukur. Bisa berpuasa itu malah harus bersyukur gitu. Karena kita bisa mengalahkan hawa nafsu. Kita bisa menundukkan hawa nafsu. Kita bisa apa ya? Kita bisa mengalahkan keinginan-keinginan syahwat kita. Masya Allah. Ya. Makanya inilah barangkali rahasia karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita dapat menjalani ibadah apa namanya puasa ini dengan serius. Dan ini puasa ini tentu yang diperintahkan sini adalah puasa wajib ya. Tapi Allah eh, memerintahkan kita untuk menambah amal itu dengan amal-amal sunnah sehingga puasa-puasa sunnah adalah puasa yang pertama dijalani oleh Nabi itu adalah puasa-puasa sunnah ya, sebelum Allah memerintahkan puasa Ramadan. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, seperti yang sampaikan di awal bahwa ibadah puasa atau wajibnya puasa Ramadan ini itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sudah hijrah ya tahun kedua Hijriah dan tidak diperintahkan di awal di pada masa periode Makkah belum ada perintah wajib berpuasa Ramadan ini. Kenapa? Karena memang pada periode Makkah ini periode penanaman akidah, menguatkan akidah, memantapkan akidah. Nah, di bulan Ramadan atau di bulan di Hijriah itulah pemantapan pengokohan akidah itu harus dibarengi dengan amalia. Makanya di sini mungkin rahasianya kenapa ibadah Ramadan itu belakangan diperintahnya. Kenapa? Karena memang harus menyiapkan eh, diri-diri orang-orang beriman itu dalam keadaan iman yang kuat sehingga siap menerima beban. Jangan sampai puasa itu apa namanya dianggap sebagai sesuatu yang memaksa. Karena ibadah apapun hadirin, ketika kita menjalaninya dengan penuh keterpaksaan, memang tidak maksimal hikmah yang kita dapat. Tapi ketika kita menjalaninya dengan penuh kekhusyuan, penuh khusyuk. Puasa itu ada puasa yang istilah khusyuk ibadah, tidak hanya sholat khusyuk itu. Puasa itu ibadah yang kita jalani dengan khusyuk, didasari dengan keikhlasan, dengan kerelaan hati, didasari dengan ilmu, didasari dengan pemahaman yang benar. Insya Allah ibadah itu akan berdampak kepada kita. Dan semua perintah Allah itu agar kita menjadi manusia yang lebih baik, yaitu manusia yang bertakwa. Wallahu alam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Padahal kalau ada yang ingin apa namanya menambah ya eh, penjelasan saya persilahkan. Wahyu, kalau ada yang bertanya, mungkin. Baik, syukron jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz Munif atas materi yang telah disampaikan. Baik, setelah ini masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada jamaah sekalian yang apabila ada pertanyaan boleh mengangkat tangannya atau mungkin melalui kolom chat.
Mungkin sambil menunggu dari jamaah yang lain, dari Ana izin bertanya Ustadz, untuk berpuasa, kan ada puasa yang sunnah dan yang wajib ya Ustadz. Dan untuk puasa-puasa itu, puasa jenis apa aja yang sekiranya boleh digabungkan Ustadz untuk pelaksanaannya? Maksudnya digabungkan gimana, Mas? Eh, Eh, Misal puasa sunnah digabung dengan yang wajib seperti itu Ustadz, apakah boleh? oh gitu ya. Ya, jadi eh, sebetulnya dua hal yang harus dibedakan ya. Setiap kita melakukan perbuatan apapun, ibadah apapun, itu kita meniatkan untuk menjalankan ibadah itu sesuai dengan apa ya, sesuai dengan niatnya awal. Kalau kita menjalani ibadah wajib, ya ibadah wajib. Yang dikatakan wajib itu termasuk adalah yaitu melaksanakan mengganti kodok, ya itu wajib hukumnya walaupun tidak di bulan Ramadan. Karena apa? Karena dia mengganti yang wajib, hukumnya wajib. Kemudian kita berpuasa sunnah, ya berarti memang kita niatnya berpuasa sunnah. Nah, kemudian yang dimaksud mungkin Pak Mahyu, bagaimana kalau kita berpuasa menggantinya di hari Senin, tapi kita niatkan puasa sunnah Senin gitu ya. Sebetulnya gini, kalau yang namanya pahala atau reward dari Allah itu Allah, urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang harus kita luruskan adalah niat awalnya. Jadi dahulukan dulu kalau kita akan mengganti yang wajib, kita dulukan niat wajib. Kemudian kita laksanakan di hari Senin, moga-moga mendapatkan keutamaan. Itu hanya urusan Allah ya. Karena pahala itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin kita jalankan itu ketika bersamaan dengan Ayyamul Bid, ya kan? Seperti hari ini Ayyamul Bid. Jadi kita puasa di Ayyamul Bid, tapi sebetulnya niatnya untuk mengganti bulan atau Ramadan atau puasa Ramadan kita. Boleh. Apakah mendapatkan keutamaan dan pahala yang berlipat? Wallahu alam, pasti ya. Kan? Tapi niat harus satu gitu. Itu yang saya pahami ya dari belajar ilmu fikih itu. Jangan sampai ini. Kenapa? Karena semua niat untuk melakukan kebaikan, apakah itu sunnah atau yang wajib, itu pasti ada apa ya? Ada multiplier efeknya terhadap kita. Termasuk pahalanya juga ada ya, bertambah gitu ya. Tapi kita tidak bisa mengatakan berapa karena itu adalah wilayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali kalau memang ada informasi dari Rasulullah dalam hadisnya. Gitu. Kalau saya sih gitu, jadi pahala insya Allah dapat ya keutamaan itu, tapi niat sebaiknya atau dianjurkan oleh para ulama ya satu gitu. Apalagi kalau yang wajib dulu. Itu Mas Wahyu ya. Baik, jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Mungkin dari peserta kajian yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah ada pertanyaan dari saudara Muhammad Narazaki. Ana izin membacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, jazakumullah khair. Saya izin meminta nasihat terkait meluruskan niat. Seperti itu Ustadz pertanyaannya. Iya, iya betul. Bagaimana meluruskan eh, apa namanya niat ya. Jadi memang niat ini adalah pekerjaan pertama yang harus difahami oleh setiap mukallaf atau orang yang mendapatkan beban, ya kan. Nah, meluruskan niat berarti tidak hanya mengikhlaskan tapi juga membenarkan. Jadi niat ini perspektifnya dua, yaitu pertama dia harus benar dan yang kedua adalah harus jelas ya. Jadi dia tidak hanya benar tapi juga menjelaskan tentang tujuan kan niat itu. Ya. Tujuannya baik tapi salah menjalaninya juga tidak boleh. Tapi niat itu menjelaskan tentang tujuan akhir dari apa yang kita jalani itu harus baik ya. Itu saja yang penting ya. Jadi apa sih tujuan akhir kita melakukan sesuatu itu? Kan semua hidup ini berangkat dari apa sih tujuan kita melakukan.
Nah, niat itu berisi tujuan. Tapi niat itu tidak hanya menguraikan tentang tujuan akhir apa yang kita jalani, tapi juga niat itu berisi tentang benar tidaknya kita melakukan. Ya kan? Makanya banyak orang yang penting niatnya baik. Menurut saya kurang sempurna. Harusnya tujuan yang baik, tapi dijalankannya juga dengan baik. Kenapa? Ini penting. Makanya Allah mengatakan bahwa pertama yang harus dipahami oleh orang itu adalah ilmu. Karena ilmu itulah yang menjadikan orang itu tahu tujuannya. Makanya wahyu pertama kan Iqra, bacalah ilmu. Ilmu mendahului af'al, ilmu mendahului pekerjaan. Ya kan? Jadi harus berilmu dulu. Karena dari ilmu itu Anda tahu tujuannya dan tahu bagaimana menjalankannya. Itulah niat. Ya kan? Nah, yang penting sekali, mungkin maksudnya Mas, apa namanya, Mas Narazaki juga bagaimana memaintain supaya eh, apa namanya istiqomah. Ya itu tadi harus terus kita menuntut ilmu, memperdalamnya, sehingga kita semakin kuat, semakin eh, mantap ya. Tidak ada cara lain gitu ya menurut saya. Saya kira itu komentar saya singkat ya. Eh, apa namanya meluruskan niat itu memang pekerjaan harus ini. Makanya setiap kita melakukan sesuatu kemudian terbesit hal-hal yang lain kita kembalikan lagi. Ya, kalau dalam sholat itu istilahnya khusyuk. Sholat kan macam-macam ya. Tapi kan Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khusyuk. Ya, beruntung orang yang beriman yaitu yang sholatnya khusyuk. Padahal sholat kan macam-macam ya. Nah, kita kembali. Kalau kita sedang sholat belum selesai, kita kembali kepada tujuan dari sholat. Sehingga kita kembali kepada apa namanya kepada sholat yang khusyuk. Sama amal-amal yang ini juga mengenal. Ya. Allah alam ya. Mas Narasaki kira-kira itu ya komentar saya ya. Jadi meluruskan niat adalah pekerjaan yang harus terus kita lakukan dalam hidup ini hadirin. Karena begitu banyak sekali yang dapat menggoyahkan dan dapat merubah niat kita. Dan itu biasa bagi manusia ya, karena kita kan manusia ya, selalu ada. Nah, makanya dengan dibarengi penuntut ilmu itu kita kembali. Oh ya, nah, susahnya itu ingin meluruskan niat, tapi juga maaf ya, nggak mau menuntut ilmu, nggak mau mendengarkan eh, taklim, nggak mau dari mana, nggak mau membaca Al-Quran, tidak mau apa namanya baca hadis ya sulit gitu ya. Yang niat kita eh, meluruskan itu kerjaan yang tidak mudah itu ya. Karena hati cenderung bengkok aja gitu ya. Sila ada yang lain, Mas. Nah, Ustaz. Ya, jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Ada pertanyaan berikutnya dari saudara Pindi Patana. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menyikapi lama puasa di belahan dunia? Ada yang singkat atau lama pada musim yang berbeda? Apakah ada fatwa khusus? Seperti itu pertanyaannya Ustaz. Iya, eh, Pak Pindi betul Pak. Saya sendiri ketika ngambil magister kan ketika ngambil program doktor itu juga puasanya berbeda-beda saya. Saya pernah berpuasa yang lama gitu ya. Sekitar hampir 16 sampai 18 jam ya. Bagaimana sikap kita? Jadi begini, berpuasa ini memang mengikuti perjalanan bulan ya, eh, bukan matahari, ya kan? Oh, maksud saya eh, bulan Ramadan itu bulan yang memang tidak mengikuti bulan Masehi ya. Jadi bulan Komariah. Sehingga kadang-kadang eh, apa namanya? Ada yang kebagian pas Ramadan itu di bulan yang pendek, tapi beberapa tahun kemudian dia harus mengalami puasa di bulan yang atau di hari yang panjang gitu. Mungkin pas musim apa ya musim panas gitu ya. Kalau di musim winter puasa Ramadan sebentar gitu ya. Mungkin nggak sampai 8 jam sudah. Nah, ini. Karena jam 7 masih sahur gitu ya. Kemudian jam 16 sudah buka gitu ya. Nah, bagaimana kalau yang panjang misalnya sahurnya jam 2 baru buka lagi kemudian jam 10 jam 10-nya 10 malamnya lagi gitu. Bagaimana seperti itu? Eh, Sebagian besar para ulama ikuti itu karena begini, kita harus menilainya jangan sampai eh,
perspektif saat itu. Karena apa? Orang yang tinggal, kan ini yang bagi mereka yang tinggal di sana. Dia suatu saat putaran tahunan, dia akan menikmati puasa pendek. Tapi siap-siap juga kalau Anda menikmati puasa panjang, ya kan? Nggak akan dia puasa panjang terus karena pemutaran waktu itu. Nah, bagaimana ketika pendek? Ketika pendek itu tentunya berat juga karena dingin, otomatis juga katanya kalau dingin itu kan kita juga harus memompa energi cukup besar juga ya untuk menyesuaikan waktu dengan dingin. Di musim panas atau di musim yang panas itu juga mampu kita dimampukan oleh Allah. Kenapa? Ini kalau fatwa ulama mengatakan bahwa tetap puasa ikuti sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu mulai dari fajar sampai kemudian terbenam matahari. Dan yang harus kita siasati itu adalah yaitu ketika kita berbuka dan ketika kita sahur. Jangan sampai kita berpuasa tidak sahur atau memaksa tidak sahur itu yang boleh. Nah, ketika kita menjalaninya, itu mengikuti itu. Kalau panjang sekali misalnya, maka hendaknya kata fatwa ulama ikuti di daerah yang paling dekat situ, yang masih bisa menjadi ukuran. Kan. Jadi misalnya puasa di daerah Swedia ya di Finland itu mungkin bisa lebih panjang ya, bisa sampai hampir 19 sampai 18, 19 bahkan sampai 20 jam karena matahari cuma sebentar habis itu terus gelap lagi. Gimana kalau kondisi itu? Ya tentu hendaknya dicoba dan kemudian kalau tidak maka ikuti daerah yang terdekat itu kalau para ulama mengatakan seperti itu. Tapi saya melihatnya ya karena saya pernah menjalaninya itu sebetulnya tidak ada masalah kan. Karena apa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala apa namanya memerintahkan kita untuk menjalaninya dengan baik. Yang penting kita niat paginya atau malamnya itu harus berniat berpuasa. Anyway, misalnya kita tidak mampu ya, karena kerja keras, karena kerja beratnya itu, kita harus berbuka, maka kita boleh berbuka dan kemudian mengganti ini. Kan di ayat sebelumnya kan, kebolehan kita bagi mereka yang bekerja keras karena saking kerasnya. Tapi harus berniat pada malamnya itu bahwa besoknya akan berpuasa. Jika tidak mampu, ulama semua mengatakan bahkan boleh berbuka. Kan gitu ya. Tapi tidak boleh mengatakan, ah saya nggak berpuasa karena apa? Karena sekarang musim kemarau atau musim panas, hari panjang. Dari malam nggak berpuasa itu nggak boleh. Tetap harus berniat berpuasa pada malamnya. Perkara dia mungkin hanya sampai pada waktu tertentu, itu nggak apa-apa. Ya. Jadi gitu yang saya ketahui Pak Bindi. Ya. Pertama, jalani, dicoba dulu, ya kan? Dengan cara menyiapkan sahur yang baik dan kualitas yang baik karena pada musim apa namanya musim panas itu sebetulnya udaranya kering tidak lembab seperti di kita jadi sebetulnya nggak begitu kerasa juga ya asal kita normal-normal saja ya tapi kalau kemudian sulit apa namanya mengukur eh, matahari terbenam dan ini walaupun sekarang sudah rapi ya sudah ada jam-jamnya yang sudah dibuat maka ikuti daerah terdekat ya itu juga boleh dan yang ketiga adalah kita harus berniat di malamnya dan ketika tidak mampu karena aktivitas pekerjaan yang berat fisik ya maka kita boleh berbuka apa namanya semampunya tapi ketika kita dalam keadaan mungkin pas winter ya atau pas musim dingin di mana hari pendek ya kita harus mengganti berapa yang kita tinggalkan kalau kita Wallahu alam muka-muka itu eh, apa namanya kalau ada kesalahan mungkin nanti kita sama-sama koreksi itu Pak Pindi. Baik, jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Ini karena keterbatasan waktu yang sudah menunjukkan waktu 6:50, mungkin kita cukupkan untuk sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Syukron jazakallah khairan kasiron kepada Ustadz Abdul Munif atas penyampaian materi dan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Semoga ilmu yang disampaikan dapat menjadi amal jariah bagi Ustadz Munif dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, memasuki sesi selanjutnya, yaitu insya Allah eh, akan ada sesi doa yang insya Allah akan dibacakan oleh
Ustadz Abdul Munif. Kepada Ustadz Abdul Munif, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah rabbana alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajina min hisid dunya wa adzabil akhirah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين